teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Prastiani. Saya dari PGSD Non-Reguler Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, semester 3. Kali ini saya akan menceritakan tentang kucing dan harimau dengan berjudul 7 Turunan. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seekor kucing dan harimau yang sedang berbincang. Hai teman-teman, namaku adalah Kucing Bibi. Aku binatang yang manis. Kalian pasti banyak yang suka kepadaku. Aku punya mata yang tajam, kuku yang kuat dan tajam, serta bulu yang halus dan mengkilap. Aku berwarna kuning kecoklatan, putih belang-belang, dan lainnya. Suaraku lembut dan manis. Aku termasuk kucing yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Aku punya cerita legenda. Saya ceritakan ya. Suatu hari, aku sedang menunggu majikanku membakar ikan asin. Aku berharap akan diberi ikan asin itu. Paling tidak, aku diberi tulang belulang atau kepala yang tidak dimakan olehnya. Bau ikan itu harum membuat perutku semakin lapar. Aku melihat ikan asin di atas tungku. Rasanya ingin tidak sabar untuk mengunyah. Bau ikan itu yang sangat menyengat membuatku bersin-bersin. Hacu, hacu. Bersinku itu ternyata terdengar oleh harimau. Ia pun mendatangiku. Bibi, apa yang terjadi denganmu? Bibi, kau sakit? Kok bersin-bersin? Harimau memanggilku dengan sebutan Bibi. Aku sehat, aku tidak sakit. Aku tidak flu, aku bersin karena melihat ikan asin yang dibakar. Jawab. Bibi, melihat ikan asin saja sampai bersin-bersin. Apalagi melihat daging ayam atau kelinci yang gemuk. Dagingnya empuk dan rasanya gurih. Perut pun akan kenyang dan tidur dengan nyenyak. Ujar harimau. Bagaimana Bibi bisa besar dan kuat seperti diriku kalau hanya makan duri ikan asin sepotong atau 2 potong saja? Sedikit atau banyak, kalau disyukuri akan kenyang dan berkah. Namun kalau tidak bersyukur, yang hanya adalah lapar, kurang, dan tidak pernah kenyang. Bersyukur sih bersyukur, tapi kalau perutnya lapar, ya bingung. Terserah mana yang kamu suka. Oh ya Bibi, ajari aku cara melumpuhkan musuh. Oh itu, baik. Perhatikan nanti kalau aku mendapatkan musuh tikus ya. Baik Bibi, aku akan belajar dan memperhatikan dengan baik. Tak lama kemudian, aku melihat tikus yang melintas. Aku pun segera pasang kuda-kuda dengan posisi siap terkam. Mataku melotot dan segera aku kejar tikus itu. Namun tikus itu berlari secepat kilat dan bersembunyi di tempat sempit yang tidak mungkin aku jangkau. Aku dengan sabar menunggu tikus itu keluar dari persembunyiannya. Aku tidak bersuara ataupun bergerak agar tikus mengira aku sudah pergi. Padahal aku masih tetap di tempat dan menunggu. Sesaat kemudian, tikus pun keluar dari persembunyiannya.
tikus yang keluar. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Dia takut ketahuan. Namun, tikus tidak melihat bahwa diriku masih bersembunyi. Aku masih di tempat persembunyian dengan posisi siap menerkam. Aku pun keluar dari persembunyian dan betapa kagetnya tikus itu. Ia sampai bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha lari dariku, namun dalam jarak yang dekat, aku dengan mudahnya menerkam tubuhnya yang kecil. Aku menerkam, namun tidak melukai. Tetapi agar ia tidak lepas dariku. Tikus yang sudah masuk ke dalam cengkramanku tidak akan bisa berkutik apalagi lepas. Tenaganya sudah habis dan lemah terulai. Jantungnya berdetak begitu kencang dan badannya menggigil ketakutan. Beginilah caraku melumpuhkan musuh. Apakah kamu bisa mempraktikkan caraku ini? Aku bertanya kepada harimau yang sedang menunggu. Iya, Bibi. Iya, aku pasti bisa. Aku akan mempraktikkannya. Aku akan kembali ke hutan untuk mencari mangsa. Syukurlah kalau paham. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bibi, atas penjelasan dan pelajaran yang diberikan kepadaku. Sama-sama. Sekarang, ayo kita makan bersama-sama hasil tangkapanku ini. Hahaha, tikus sekecil itu tidak membuatku kenyang. Bibi, silahkan memakan sendiri. Aku akan mencari mangsa yang lebih besar. Ada ayam hutan, kelinci, kijang yang gemuk, dagingnya sangat enak dan empuk. Baiklah kalau begitu. Setelah harimau pergi, aku segera membawa tikus itu ke tempat yang aman, agar bisa kunikmati tanpa ada gangguan yang lain. Tiba di tempat persembunyian, aku melepaskan tikus itu dari mulutku. Ia masih hidup, tapi tidak berani bergerak. Dalam keadaan tak berdaya itu, aku tidak langsung memakannya. Namun, akan kubuat mainan. Aku akan gulingkan ke kanan dan ke kiri. Hal itu membuat tikus semakin panik dan ketakutan. Aku tidak akan makan sebelum tikus itu mati tak berdaya. Setelah benar-benar mati, aku segera mengunyahnya sampai lunak. Setelah selesai makan, aku pasti mencuci mulutku dengan bersih. Jangan sampai ada darah yang menempel di sekitar mulutku. Itulah salah satu kelebihanku yang selalu menjaga kebersihan. Di lain kesempatan, ada harimau yang datang lagi kepadaku. Ia memintaku untuk mengajari ilmu yang lain. Bibi, sekarang ajari aku ilmu yang lain lagi, oke? Yang mana lagi? Itu ilmu cara memanjat. Aku ingin bisa memanjat. Mendengar permintaan itu, aku sampai kaget. Aku terdiam sejenak dan berpikir, harimau rasanya sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan ilmu itu. Ia mengulangi permintaannya lagi. Bagaimana, Bibi? Bibi mau kan mengajarkanku ilmu itu? Aku dengan berat hati menjawab, maaf,
Beribu maaf harimau. Untuk ilmu yang satu itu, aku tidak bisa memberikan contoh kepadamu. Ilmu yang kemarin kuajarkan, kurasa sudah cukup untuk bekal hidupmu. Iya sih, tapi kalau punya ilmu itu, aku akan makin lihai dalam berburu. Bibi, minta imbalan apa? Pasti akan aku beri. Bibi mau ayam? Atau kelinci? Atau kelinci yang muda, yang dagingnya empuk dan enak? Pasti semua akan kuberi. Yang penting, ajari aku ilmu memanjat pohon. Meskipun harimau menggertak, mengiba, ataupun dia memohon untuk diajarkan ilmu itu, aku tidak bergeming sedikit pun. Bibi, ayolah ajari aku. Aku tetap dalam pendirianku bahwa ilmu itu tidak akan aku berikan kepada siapapun. Biarlah ilmu itu menjadi rahasiaku sendiri. Aku tidak boleh memberikan ilmu itu kepada hewan lain. Lama harimau merayuku sampai habis kesabarannya. Ia bahkan membentakku dengan lantang. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan mengajarkan ilmu itu kepada siapapun. Aku menjawab dengan lantang pula. Mendengar jawabanku itu, harimau langsung mengaum dengan keras. Suaranya menggelegar ke angkasa, membuat siapa saja yang mendengarnya merasa ketakutan. Namun, aku tetap tidak gentar dengan aumannya. Harimau bahkan mengancamku. Baiklah, kalau begitu. Kalau Bibi tidak mau dan tetap pada pendirian, maka mulai detik ini, 7 turunanmu akan menjadi musuhku. Secara fisik, aku memang kalah, jauh lebih besar dariku. Namun, aku yakin Tuhan pasti akan melindungi hambanya yang tersakiti dan yang tidak bersalah. Aku juga akan berusaha melindungi diriku dan anak keturunanku dari harimau. Aku akan memohon kekuatan dan kemudahan di setiap aku melahirkan. Sekali melahirkan, aku bisa beranak 3, 4, 5, bahkan 6. Saat melahirkan, pasti terasa sakit. Namun, aku berasa sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit itu. Sebab aku takut jika aku mengerang, harimau akan mendengarnya dan anak keturunanku akan dilumat olehnya. Setelah semua anakku lahir, beberapa saat kemudian tenagaku akan pulih. Aku akan membersihkan darah-darah yang menempel pada tubuh anakku. Aku akan memakan ari-ari anakku sampai habis. Aku akan melindungi anakku dengan bulu-buluku. Aku akan merangkul mereka dengan tubuhku agar terasa hangat dan tertidur dengan tenang. Melihat anak-anakku tidur, aku segera meninggalkan mereka dengan hati-hati. Melihat anakku yang tidur pulas, aku segera meninggalkan mereka dengan hati-hati. Aku akan mencari tempat yang lain yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, aku kembali untuk mengambil anak-anakku, lalu akan kubawa anak-anakku dan aku pindahkan. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Hal itu kulakukan agar anak-anakku terhindar dari harimau. Setelah anak-anakku bisa berjalan, aku mengajari mereka cara berburu, cara memanjat pohon,
dan cara membersihkan mulut setiap habis makan. Kemudian mandi, berguling-guling di atas pasir agar bulu tubuhnya bersih dan mengkilat. Aku ajari pula mereka untuk menutup rapat-rapat kotoran mereka setiap mereka buang air besar. Kami akan menutup rapat-rapat kotoran sampai baunya tidak tercium lagi. Begitulah kisahku. Banyak pelajaran yang dapat kalian ambil. Kalian akan tahu bahwa kami sangat menyukai kebersihan. Tadi sudah mendengarkan cerita tentang kucing dan harimau yang berjudul 7 Turunan. Nah, kira-kira apa ya yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Apa ya? Nah, benar. Kalian harus seperti kucing ya. Kucing itu hewan yang menyukai kebersihan. Ya, kalian jangan lupa menjaga kebersihan, oke? Kalian juga jangan seperti harimau. Harimau ini tidak sabaran hewannya dan dia suka memaksa kucing. Anak-anak, jangan suka memaksa orang lain jika orang lain tersebut tidak mau, oke? Nah, cukup sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.